guru. Kalau mimpi itu kamu jadikan petunjuk, kamu jadikan itu patokan, maka kamu akan tersesat berikutnya. Maka saya olah pikir, saya olah batin saya gitu. Jadi ternyata menurut saya ini Pak Ustadz ya, cara berkoneksi dengan beliau itu kita harus keluar dari alam sadar kita. Berarti kan kita masuk ke alam bawah sadar. Nah, di dalam alam bawah sadar itulah kita berinteraksi dengan beliau. Kenapa? Karena mustahil darah itu tidak menetes di dalam diri kita. Kalau benar-benar keruhun-keruhun kita mempunyai suatu kelebihan. Nah, itulah yang saya teliti terus sampai saat ini saya memahami bahwa jadi tidak perlu kita menunjukkan bahwa beliau sosok gini-gini ini bagi saya itu ya sudah tidak perlu. Kenapa? Ya beliau adalah saya adalah beliau. Dulu ketika saya belajar cara untuk berkomunikasi dengan dengan leluhur itu, saya diberikan arahan harus tawasul Pak Ustadz. Salah satunya tawasul. Saya tawasul, terus yang kedua saya sering jarah. Nah setelah itu yang sudah saya lakukan, wallahu alam bisawab, saya pernah dimimpikan oleh salah satu kakek saya dulu. Dan itu pun saya tidak menafsirkan itu kakek saya. Artinya saya tidak mempercayai awalnya bahwa itu kakek saya. Karena di masa beliau saya belum pernah ketemu secara dohir. Itu dalam mimpi awal dalam mimpi. Yang kedua, saya mimpi lagi, ternyata sama seperti mimpi yang pertama, beliau lagi. Di situ saya bukan ibarat untuk mempercayai sosok yang memang sudah masuk ke dalam dimensi mimpi saya, Pak Ustadz ya. Cuma saya terus memakai metode dengan cara tawasul, jarah. Nah, akhirnya saya pahamnya bahwa uyah mah cenah netesna moal kaluhur pasti kahen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, bisa berjabat tangan di rumahnya Arijal. Mungkin pada kesempatan ini kita akan mengupas, berbincang dan berbagi pengalaman apa yang telah dialami oleh saudara-saudara, oleh teman-teman mengenai hal berkoneksi atau berhubungan dengan para leluhur-leluhur orang. Di sebelum saya bertanya kepada perorangan, apakah kita bisa berkoneksi dengan alam-alam leluhur, yang mana leluhur-leluhur orang perantos daya di alam dunia. Jadi secara rasional nabainya, secara pola pikir saya pribadi, kita bisa berkoneksi dengan mereka dan mereka pun bisa berkoneksi dengan orang. Ya contohnya seperti mungkin perihal anu geus ngajadi suatu ritual atau adat kebiasaan di orang, kan orang mengirimkan Fatihah, berarti ada koneksi dengan alam-alam leluhur. Ya, jadi alam-alam leluhur ada koneksi pula dengan orang. Mungkin untuk yang mengetahui tentang karuhun-karuhun, mungkin sudah banyak yang tahu dan sudah banyak yang mengalami cara berkoneksi dengan alam leluhur. Dan tujuannya untuk apa? Mungkin banyak hikmah atau banyak kemanfaatan
kita bisa berkoneksi dengan alam-alam leluhur. Salah satu hikmahnya kita bisa mengetahui atau bisa atau kita bisa diberikan informasi oleh alam-alam leluhur dengan karomah-karomahnya untuk panduan hidup kita ke depan. Mungkin untuk adik. Jadi untuk adik, apakah pernah berkoneksi dengan para leluhurnya, dan dengan cara apa adik ini berkoneksi dengan para leluhur? Mungkin ada pengalaman yang bisa kita ambil, yang kita bisa serap. Mangga. Hatur nuhun Kak Ustad. Assalamualaikum. Bagi orang mah cara berkoneksi jeung leluhur eta anu di alaman ku urang paling ge lobana eta tina impian, tina impen-impen ngimpi, boh tina amanah, boh mapelingan, boh kumaha gitu Kang Ustad. Dalam mimpi. Dalam mimpi lobana. Dalam mimpi. Eta dalam mimpi eta kadang berwujud sosok leluhur nu kanyahoan gitunya, nu semasa hirup urang pernah ketemu gitu, pernah kependak. Semasa hirup leluhur eta. Ari nu leluhur-kaluhurna mah kadang lamun urang keur teu nyahona aya suarana doang, aya cirina doang dong gitu. Kang Ustad. Dan beliau memberikan pesan-pesan itu. Lobana pesan. Hikmah kehidupan. Dalam hal kehidupan. Contohnya seperti apa? Contohna mah pelingan. Urang keur lamun keur contohna belah urang loba masalah, loba pikiran. Eta mau tidak mau datang sendirinya jeger bae ka luhur eta. Mapelingan yang enggeus paling kitu. Ulah dirarungsing dunia mah. Rungsing bae. Ulah sampai nutugen hulu jangan nyeri gitu. Dong gitulah contohna mapelingan ka urang. Seolah-olah memberikan nasihat. Memberi nasihat. Ya. Mungkin ada pengalaman yang lain apa cukup? Untuk cara berkoneksi jeung leluhur mah paling nyaeta doang tina impian, ari tina bablangsung. Dalam hal langsung pernah? Hal langsung seperti dalam hal langsung, misalkan ya kita langsung berinteraksi langsung dalam keadaan bukan tidur. Pernah seperti itu? Pernah, kadang aya ieu doang aya suara, boh dina wujud kadang selintas gitu tah leluhur eta selintas. Ari secara langsung mah ari urang mah ngaranna ge nya karek budak kamari, can bisa kitu berkoneksi secara langsung. Boh kunaon eta can nyaho mencan waktuna. Tapi paling ge lamun secara langsung eta selintas aya tah bari nempokeun beungeut teh. Ade sendiri mempercayai ya, jadi kan leluhur itu bisa berkoneksi dengan cucu-cucunya. Bisa. Mempercayai. Karena Ade sendiri mengalami ya. Jeung nyambung gitu jeung kahirupan urang jeung kieu gitu tah. Lamun teu nyambung mah jeung kahirupan jeung ieu jeung naon gitu tah. Ari jeung kabeneran urang mah dialala sahenteuna kieu aya hikmah jeung urang jeung kabeneran jalan hirup urang jeung kahareup berarti nya karuhun urang eta nu nyaah ka urang. Itu ari urang mah nyikapina. Ya, terima kasih. Mungkin untuk Kak Ajam pernah punya pengalaman atau punya argumen sendiri mengenai tentang koneksi dengan leluhur, mangga. Terima kasih ya untuk Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah sadri wa yassir amri wahlul lisani yafqahu qawli. Jadi kalau saya pribadi cara berinteraksi dengan leluhur, karena saya sendiri mah ibaratnya masih pemula gitu Pak Ustadz ya. Jadi orang mah lamun cara tahap awal dengan bertawasul gitu, ibaratnya berziarah gitu. Karena pernah mengalami dari sebuah impian menanyakan dulu kepada orang tua ataupun kepada keluarga gitu ya, tidak ada yang tahu gitu ibaratnya. Pernah saya mengalami bertemu dengan sosok
kakek, tapi nggak tahu gitu ya. Itu dalam mimpi apa? Dalam mimpi itu. Jadi urang ngimpi eta tah kakek eta ngomong kieu jang sing sabarnya cenah ge. Aju teruskeun ieuna tanyakeun ku ajan teh. Mak ieu apakah uyut, apakah papakot, apakah saha gitu kan. Teu terang gitu tah. Jadi tanya ka mama, ka kolot kitu nya nu ka dulur-dulur gitu tah. Anu nyaho gitu tah. Tina iwal ti krun-krun nang nyahon tina geus bapak kolot. Jadi ari keur baheula mah lah masa-masa remaja mah kitu baheula mah masa kaditu kitu tah. Jadi dari di sisi fisik atau dalam mimpi tersebut kan bertemu dengan seorang kakek. Jadi ciri-ciri fisiknya seperti itu, terus ditanyakan Ya ditanyakan. ke ibu, terus kata ibu Tidak tahu. tidak tahu. Jadi kalau misalkan sosok secara fisik saya bertemu itu jangkung ibaratnya tinggi terus nggak besar gitu, kecil badannya, jangkung tinggi. Jadi pengalamannya hampir sama ya dengan Iya. Ade dari hal mimpi. Mungkin terima kasih untuk pengalamannya. Sekarang melanjut ke Warijal. Jadi untuk Warijal sendiri untuk berbagi pengalaman, karena kan berbicara tentang berkoneksi atau interaksi dengan para leluhur ini kan ya banyak metode ya. Ya tergantung orangnya yang menemukan metodenya yang mungkin masing-masing, yang mungkin ada dari anjuran dari guru dan pas dengan dirinya. Tapi untuk Warijal sendiri, cara berkoneksi dengan para leluhur itu seperti apa? Dengan cara apa, metode apa? Enggak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau secara pribadi saya itu kalau berkoneksi dengan beliau-beliau itu kalau dalam mimpi saya udah pernah menanyakan impian itu, bahkan saya ditegur oleh guru. Kalau mimpi itu kamu jadikan petunjuk, kamu jadikan itu patokan, maka kamu akan tersesat berikutnya. Maka saya olah pikir, saya olah batin saya gitu. Jadi ternyata menurut saya nih Pak Ustadz ya, cara berkoneksi dengan beliau itu kita harus keluar dari alam sadar kita. Berarti kan kita masuk ke alam bawah sadar. Nah, di dalam alam bawah sadar itulah kita berinteraksi dengan beliau. Kenapa? Karena mustahil darah itu tidak menetes di dalam diri kita. Kalau benar-benar keruhun-keruhun kita mempunyai suatu kelebihan. Nah, itulah yang saya teliti terus sampai saat ini saya memahami bahwa jadi tidak perlu kita menunjukkan bahwa beliau sosok gini-gini ini bagi saya itu ya sudah tidak perlu. Kenapa? Ya beliau adalah saya adalah beliau. Menurut saya, versi saya, kalau versi orang lain yang mungkin berbeda. Tapi kenapa? Karena ada ciri beliau ada di kita. Kenapa? Ya kitalah yang membawa ciri dari darah itu. Dari DNA kita. Nah, dari situlah saya memahami bahwa tidak mustahil seseorang itu untuk berkoneksi dengan keruhun-keruhun mereka. Ya begitu lah. Untuk lebih rincinya mungkin ya yang lebih paham lah. Ya, terima kasih untuk Arijal untuk pengalaman. Untuk Ade dan sendiri, jadi untuk cara berkoneksi dengan para leluhur, karena kan kalau berbicara tentang koneksi kan udah boga jaringan meren namun jaringan lap-lap atau rada hese dong. Sedangkan kan berkoneksi nang beda alam alam urang mah di dieu, alam para leluhur urang mah di mana. Tapi ya saya yakin bisa berkoneksi, bisa. Untuk Ade dan sendiri, cara berkoneksi dengan para leluhur tersebut dengan cara apa atau metode seperti apa supaya menjadi pengarahan buat kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Atur nuhun Pak Ustadz. Ya karena ini semua sudah ditanya, ya mungkin saya juga sebenarnya tidak apa ya, sama lah mungkin. Tidak ada bedanya sama saudara-saudara yang lain, cuma mungkin ada poin beberapa yang memang saya punya perbedaan di situ. Jadi dulu ketika saya belajar cara untuk berkomunikasi dengan leluhur itu saya diberikan arahan harus tawasul Pak Ustadz. Salah satunya tawasul. Tawasul. Saya tawasul, terus yang kedua saya sering jarah. Nah setelah itu yang sudah saya lakukan, wallahu alam bisawab, saya pernah dimimpikan oleh salah satu kakek saya dulu. Dan itu pun saya tidak menafsirkan itu kakek saya. Artinya saya tidak mempercayai awalnya bahwa itu kakek saya. Karena di masa beliau saya belum pernah ketemu secara dohir. Itu dalam mimpi. Itu dalam mimpi awal dalam mimpi. Yang kedua, saya mimpi lagi, ternyata sama seperti mimpi yang pertama, beliau lagi. Di situ saya bukan ibarat untuk mempercayai sosok yang memang sudah masuk ke dalam dimensi mimpi saya, Pak Ustadz ya. Coba saya terus memakai metode dengan cara tawasul, jarah. Nah akhirnya saya pahamnya bahwa uyah mah cenah netesna moal kaluhur pasti kahendep kan gitunya. Nah setelah itu ketika ketiga kali mimpi, akhirnya saya tanya jawab dengan beliau dalam mimpi tersebut. Saya tanya jawab, saya menanyakan bahwa Abah ini siapa sebenarnya. Ya, beliau bicara ke saya langsung bahwa ini kakek kamu tuh. Kakek. Saya bilang, kok bisa? Yang memang secara dohir sudah tidak pernah ketemu dan tidak pernah dipertemukan kok dalam mimpi, di dimensi mimpi saya bisa ketemu, iya. Karena kata dia, kenapa saya bisa ketemu dengan cucu di dalam dimensi mimpi, bahwa masih banyak hal-hal amanah yang harus dipegang. Arti dipegang itu dijalankan secara estafet gitu kan, secara turun. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan kepada saudara-saudara yang lain, terutama diri pribadi, agar mungkin hidup ini tidak ceroboh, tidak masuk ke lubang yang sama, mungkin seperti itu tujuannya. Nah, akhirnya di situ saya tidak langsung spontanitas untuk mempercayai dalam mimpi tersebut bahwa itu kakek saya. Akhirnya saya bisa dibilang perjalanan lah, berpetualangan mencari misteri yang sudah masuk ke dimensi saya gitu kan. Singkat cerita, ketika saya dibawa dengan rasa penasaran tersebut, saya pernah dipertemukan dengan satu identitasnya, yaitu KTP-nya Pak Ustadz. Ternyata apa yang saya mimpikan dulu itu sesuai dengan identitas beliau. Dari raut muka sama. Dari raut muka sama. Dari nama. Ya dari nama sama, karena saya tidak langsung cerita ke orang tua ya bahwa ciri-ciri beliau itu seperti apa. Dan saya tidak pernah cerita tentang urusan mimpi saya ke keluarga, saya selalu tertutup. Artinya bukan saya tidak mau berbagi dengan orang tua, memang ini perjalanan yang harus saya kupas dalam hidup. Ternyata saya lebih yakin bahwa itu kakek saya karena saya menemukan satu identitas KTP yang memang foto dan mimpi itu sama. Nah, alhamdulillah setelah ada kesamaan, di situ ada keyakinan, ternyata saya sering banyak metode yang kata tadi Pak Ustadz bilang, jarah, tawasul. Jadi salah satu interaksi saya dengan cara tawasul. Sama mungkin dengan yang lain juga tawasul, jarah. Nah setelah itu mulai dengan perjalanan yang saya alami secara spiritual atau secara pemahaman batin, ternyata terkadang bukan sosok leluhur saja Pak Ustadz. Terkadang bahkan sosok leluhur seseorang pun kadang langsung bisa menyampaikan hal-hal yang memang sifatnya amanah.
Artinya misalkan seperti ini, misalkan AAD nih, ada salah satu pendamping di belakangnya. Cuma saya tidak bicara itu leluhurnya ya, tidak bicara itu leluhurnya. Nah, ternyata dia kadang-kadang bisa bisa langsung interaksi. Nah, yang saya pikirkan kenapa turunan saya tidak bisa secara pribadi hanya bisa dalam mimpi, tapi turunan orang lain kadang-kadang bisa secara langsung. Ya, maksudnya menitipkan amanah untuk diberikan kepada entah cucunya, mungkin entah anaknya ya, untuk menjalankan kehidupan itu agar lebih baik. Dan banyak pengalaman-pengalaman yang memang saya jalani, kadang-kadang itu pun bukan tentang karhun saja, mungkin tentang kembali ke Hodam atau mungkin pegangan dia gitu. Karena juga saya pernah punya pengalaman, bahkan pengalaman ini tidak jauh, punten ya saya sebutkan namanya Warijal. Jadi saya punya salah satu cerita yang memang kita lagi asik ngobrol, tapi punten ke Warijal nih, wah ini pengalaman saya, mumpung ada beliau. Saya lagi cerita, ngobrol, jadi di obrolan tersebut kita pure ya ngomongin tentang kehidupan dengan Warijal, mungkin beberapa orang teman atau saudara yang lain juga pada saat itu. Tiba-tiba saya duduk di pintu rumahnya, saya dipanggil. Saya nggak tahu tuh siapa, saya masuk. Ternyata ketika saya masuk beliau ngomong, saya ini Datok. Nah saya pikir Datok itu siapa? Ternyata kalau mungkin daerah sana, daerah Jambi atau Sumatera, mungkin Datok itu sosok kakek apa-apa nggak tahu ya. Seperti itu Pak Ustadz. Akhirnya saya nggak ngomong langsung ke beliau bahwa saya ketemu dengan Datok itu siapa, saya tidak cerita. Terus pengalaman itu saya lanjut dengan berbincang-bincang dengan Warijal. Ternyata salah satu cenderamata yang Warijal punya itu ya memang dari turunan. Bahkan saya melihat sosok cenderamata tersebut, oh ternyata yang mengasih isyarat ke saya tentang Datok tersebut, ternyata beliau salah satu yang menjaga mungkin cenderamata itu. Saya tanyakan ke Warijal, alhamdulillah ternyata sama gitu Pak Ustadz. Itu pengalaman saya. Jadi kan secara garis lurus ini mah ya, secara garis lurus kan bisa berkomunikasi. Ya mungkin kan tergantung tingkat spiritual seseorangnya juga ya. Untuk AAD sendiri tadi kan sudah bercerita ya, mungkin beliau bisa berkomunikasi melalui mimpi. Tapi kan untuk Aden sendiri, jadi ada yang melalui mimpi, ada yang langsung spontan ya, spontan. Seperti tadi, seperti mengetahui pendamping seseorang, seperti tadi diketahui oleh Datuk, dipanggil oleh Datuk. Berarti kan interaksi Datuk ke Deden sendiri itu kan ya. Iya Pak Ustadz. Ya, jadi kan itu secara spontan itu ya. Jadi secara spontan langsung. Secara spontan. Sekarang untuk Adeden sendiri, pendapat Adeden atau dengan pengetahuan Adeden. Jadi apabila kita ingin berkoneksi, misal contoh sekarang ingin bisa berkoneksi dengan para leluhur kita, itu bisa apa enggak? Jadi menyambungkan rasa langsung sehingga ya beliau itu dengan karomahnya jadi bisa langsung datang. Pengalaman seperti itu bisa enggak? Ya kalau menurut saya pribadi sih kayaknya bisa Pak Ustadz. Cuma di sini saya garis bawahi bukan orang yang sudah meninggalnya ya. Maksudnya mungkin dari tadi entah keilmuannya, Ya. entah karomahnya, Ya. entah wallahu alam bishawab, apa korin apa gimana tuh korin ya mungkin. Nah itu bisa. Kadang kenapa? Ya, bisa tersebut dengan metodenya seperti apa? Apakah di dalam hati itu kita menyambungkan ke beliau? Apakah dengan kata-kata atau dengan kalimah-kalimah itu? Misalnya, contoh, kalau saya ingin memanggil seseorang, katakanlah jauh, ya. Kan metode saya kan punya HP, dia punya HP. Ya saya tinggal pencet nomornya, saya suruh panggil ke sini. Kalau dalam hal konteks ini seperti apa? Apakah kita fokus batin di dalam batin kita memanggil beliau apa gimana? Ya kita fokus Pak Ustadz yang sudah saya jalankan ya secara pengalaman. Kadang kalau misalkan contoh saya punya guru
Guru saya misalkan sudah tidak ada. Cuma terkadang saya sambungkan rasa saya dengan beliau. Saya sebagai murid kadang-kadang menggambarkan sosok guru yang dulu pernah saya mahabbahkan. Maksudnya saya pernah mahabbah ke beliau gitu. Jadi kalau sudah misalkan di hati itu rasa itu bakal nyambung, terasa Pak Ustadz. Terasa getaran dalam hati itu ya tidak bisa membohongi. Karena kenapa? Beliau itu hadir. Beliau itu hadir. Itu menurut saya ya. Mungkin yang lain ya beda pendapat apa gimana, ya mungkin bisa aja. Cuma kalau saya cara menyambungkan, bukannya misalkan kita memanggil beliau terus kita minta bantuan hal yang memang bahasanya di musyrik apa, bukan itu sebenarnya tujuannya. Jadi misalkan nih, perjalanan kita kadang kan terlalu berat dalam kehidupan. Banyak memikirkan hal-hal yang memang sifatnya kehidupan lah. Kadang kita tafakur. Artinya kita tafakur di situ menenangkan diri. Kalau bahasa itunya mediasi ya. Maksudnya apa? Meditasi ya, meditasi itu. Meditasi mungkin menenangkan. Di situ saya panggil guru saya dan saya membayangkan, artinya membayangkan beliau agar ilmu yang saya pelajari dulu dari beliau itu tersambung. Gitu. Dan saya meyakini terkadang beliau suka hadir. Gitu. Mungkin disebut robitoh itu kan persambungan. Kan dari metode torekat juga kan ada kalau istilahnya dzikir. Jadi hadirkan guru kita, mungkin ya secara gemblangnya seperti itu ya, disebut robitoh, jadi ada persambungan. Ya mungkin Pak Ustadz. Seperti itu. Tapi untuk Arijal, apakah dimensi keruhun memberikan pesan atau interaksi kepada kita, beliau itu ada batasan apa tidak ada batasan? Misalkan batasannya seperti apa tidak ada batasan, long ship disebut, nah sip-sipan langsung baik ketika dipanggil ayah, apakah ada batasan tuh? Kalau untuk hal seperti itu ya kurang tahu juga saya, tapi dari pengalaman ya setiap dibutuhkan ada, tapi porsi kita, artinya kita butuh, umpamanya kan butuh masalah ini untuk mencari solusi ya seukur itu datangnya. Nah, tapi kalau untuk berkoneksi setiap waktu bisa, karena apa ya, kita harus keluar dari dimensi diri kita kan, masuklah ke dimensi beliau, berarti beliau ada di sini, kita ada di sana, jadi apa, keluar dimensi lah gitu kan. Satu alam. Nah, jadi menyatukan alam dalam arti kata kan gitu. Ya kalau untuk solusi atau hal-hal yang paling sulit yang pernah saya alami ya, saya sering itu setelah saya menjalankan mungkin puasa dulu atau hal-hal itu, barulah kita minta pertolongan ke Allah gitu. Setelah itu ya kena wasilah kan. Nah, ketemulah kita solusi, oh begini cara menyikapinya, harus begini. Jadi kan pemahaman itulah yang saya ambil dari beliau. Itulah menurut saya hikmah yang saya dapatkan dari situ. Nah, untuk sementara itu. Kembali ke Adeden. Jadi kan beliau para kuruhun itu kan memberikan pesan ya, mungkin untuk yang sudah terbuka mungkin sudah tidak ada kesulitan ya, karena kan dia bisa langsung menangkap pesan, mungkin dia tinggal menjabarkannya doang. Ini untuk para pemula, kadang kan interaksi tersebut dia itu menangkap pesannya sulit. Kadang kan seperti tadi ada yang berinteraksi dalam mimpi, menunggu, ada yang berinteraksi dengan memberikan rasa, terkadang dia rasa sedih, menangis, seperti gitu. Jadi untuk menyikapi, jadi untuk orang-orang yang baru belajar spiritual, jadi cara menangkap pesan itu supaya dihidangkan sekurang tema bisa ke arti itu harus bagaimana? Ya kalau menurut saya gini Pak Ustadz, misalkan kalau pemula ya, sama saya juga sebenarnya sifatnya masih belajar sama. Cuma kalau pemula itu kebanyakan jangan main tentang mindset. Artinya bukan mindset tidak butuh, kadang-kadang kalau pemula kan langsung dimakan mentah-mentah tuh. Ya karena kebanyakan begitu mindsetnya main, dia lupa akan kolbunya. Maksud saya, boleh kita cara menerima pesan, misalkan kan pesan itu kadang-kadang melalui bisikan,
kadang melalui hati. Beda-beda cara penyampaiannya. Leluhur itu beda-beda cara penyampaian atau dalam mimpi. Yang penting mindset kita jangan terlalu langsung menafsirkan, oh ini gitu. Jadi harus kita pelajari. Misalkan contohnya dikasih bahan nih mentah, ya biar misalkan bahan mentah tersebut bisa matang dengan cara apa, kan dimasak tuh. Nah, diolah. Jadi kalau misalkan dapat pesan-pesan dari leluhurnya atau dari karuhunnya, minimal kita pertanyakan dulu lewat guru atau misalkan lewat diri, disadari, diterima apa isi pesannya. Kalau secara positif ya bagus. Itu kadang-kadang kalau kita misalkan tidak bisa untuk menyikapi secara berpikir jernih, yang dikhawatirkan takutnya kesananya menjerumuskan. Ustaz. Tuh. Tapi dari pesan keruhun, jadi ada yang memberikan pesan langsung kepada rasa kolbu, ada itu kan si keruhun itu ya belum bisa berkoneksi 100%, tapi dia menancapkannya langsung kepada kolbu, sehingga dia itu paham dengan kolbunya seolah-olah itu pemahaman hasil daripada dirinya. Bisa seperti itu. Kadang bisa Pak Ustadz. Yang penting saya bilang tadi, yang penting sebenarnya ketika ada pesan seperti itu, kita tuh sedang dikasih pelajaran yang memang untuk sadar dengan diri sendiri. Nah, ketika kita sudah sadar bahwa hidup itu memang harus dijalani secara positif ya, insya Allah pesan tersebut bisa langsung tertancap lewat kolbu. Karena kenapa? Saya bilang tadi mungkin semuanya itu punya karuhun dan mungkin estafet untuk anak cucunya ya pengen hidupnya lebih baik dan tidak ke bawah hal-hal yang memang menjerumuskan cucu tersebut. Dengan cara apa? Jadi karuhun tuh punya tanggung jawab untuk anak cucunya biar kehidupannya itu menguatkan akidah, menguatkan keimanan gitu Pak Ustadz. Menjaga mungkin lewat mimpi, ketemu di mimpi, membisik di hati, tiba-tiba kan suka hati ingin jarah misalkan tiba-tiba tuh. Kita kan tidak sadar kadang. Padahal kalau kita sadar nggak masalah kita jalankan kalau itu memang halnya positif. Ya mungkin bisa ditarik kesimpulan. Jadi mengenai tentang koneksi keruhun kepada cucu-cucunya. Saya ambil gambaran. Mungkin dari keruhun-keruhun kita, entah dari turunan yang keberapa, saya meyakini bahwa dari keruhun-keruhun kita itu ada keruhun orang yang soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya meyakini bahwa keruhun-keruhun kita ada yang menjadi wali Allah. Karena kalau dijujut mah tuh ya ujung-ujungnya Nabi Adam Kira aku honu soleh, mungkinlah dengan kekeromahan beliau, keilmuan beliau, mungkin dari karomah tersebut menitis memberikan pesan kepada anak cucunya tadi supaya mengarah kepada hal-hal yang positif. Jadi bisa mengikuti aturan agama, bisa saling memperbaiki, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Karena itu kan tujuan daripada para keruhun kita. Jadi para keruhun itu ada koneksi kepada anak cucunya, tergantung ya anak cucunya mau tidak mengoneknya dengan para keruhun tersebut. Apabila tidak mau ya mungkin tidak bisa, apabila mau ya mungkin salah satu metode yang tadi mendoakannya, mengirimi Fatihah, dan kalau ada waktu ya kita ziarahi ya. Mungkin untuk obrolan malam ini saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.